Indonesia, Salum Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus juga berkata, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan itu sebabnya saya hanya bisa menganjurkan kepada kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang menyempatkan diri mendengar, semoga Tuhan Yesus membukakan pintu rahmat bagimu dan hatimu terbuka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya perkataan-perkataan kami adalah perkataan firman, perkataan yang baik dan benar di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah di dalam Amsal 18. Saya akan buka dulu Amsal 18 ya. Ayat 21, demikian bunyi firman Allah. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Perkataanmu bisa membawa engkau kepada kesusahan, penderitaan, dan bahkan kematian. Ya. Kalau engkau mengucapkan hal-hal negatif, pesimis, dan kata-kata putus asa. Tetapi Tuhan juga bisa membawa engkau kepada masa depan yang cerah, karena perkataanmu yang positif, yang perkataan yang beriman, atau perkataan-perkataan kepercayaan kepada Tuhan, yang dimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Mari kita belajar dari orang Israel. Nanti tugas kita adalah membaca Bilangan 13 sampai dengan Bilangan 14 ya. Jadi di situ kita belajar dulu dari 12 orang pengintai. Yang pertama kita belajar dari 10 perkataan 10 orang pengintai. Dan itu bisa Anda baca dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 29, 31, 33, Bilangan 14 ayat 36. Nah, kalau saya baca semua nanti kita nggak cukup waktu. Tetapi saya mengulang Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 29, Bilangan 31 sampai 33, Bilangan 14 sampai dengan 36. Saya dapat menarik kesimpulan dari situ, kata-kata yang pesimis, kata-kata yang negatif, kata-kata tanpa pengharapan, mengatakan kabar busuk. Ini berbahaya ini. Dan kalau kita baca pasal ini, maka kita sangat melihat perkataan yang disampaikan begitu membawa bangsa Israel kepada sungut-sungut, yang pada akhirnya permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi nanti yang mau saya katakan, 10 orang ini memberitakan, atau setelah mereka melakukan pengintaian selama 40 hari, mereka melihat kenyataan bahwa daerah itu daerah yang surplus, daerah yang subur, daerah yang luar biasa makmurnya, dan buah-buahannya begitu luar biasa. Dan itu mereka sampaikan. Tetapi mereka juga menyampaikan kepada orang-orang Israel yang 10 orang ini, bahwa orang-orang di sana itu orang-orang yang raksasa, seperti belalang, dan
raksasa, bagaimana itu ya? Ya seperti Daud dan Goliat saja sudah sangat jauh perbedaannya. Dan itu membuat orang Israel marah. Tetapi saya mau katakan, perkataan-perkataan kematian, perkataan-perkataan pesimis, perkataan-perkataan yang engkau buat akan engkau pertanggungjawabkan. Dan kalau Anda membaca dalam Bilangan 14 ayat 36, ke-10 orang ini mati kena tulah. Karena apa? Telah membawa Israel kepada kehancuran. Jadi berhati-hati dengan perkataanmu. Makanya kalau ada masalah-masalah di negara ini, kita lihat bagaimana provokator yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam memprovokasi orang lain, sampai terjadi kerusuhan yang luar biasa seperti yang terjadi 17 Januari 2000 di Lombok ini atau di Mataram ini. Itu akibat provokasi orang-orang yang ahli dalam memprovokasi. Dan semua orang-orang percaya, bahkan mungkin orang-orang yang tidak percaya juga ada yang menjadi korban. Karena kata-kata yang memprovokasi bisa membuat orang marah. Tetapi setiap orang yang memprovokasi, kau tidak akan pernah bebas dari hukuman Tuhan. Dan kalau 10 orang ini langsung mendapatkan sanksinya, mati. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang kedua, perkataan bangsa Israel kebanyakan, ya. Karena bangsa Israel yang keluar itu sangat banyak gitu. Dan Alkitab membatasi bahwa yang saya baca dulu, ya, supaya kita mengerti. Bilangan 14 ayat 28. Ini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang dilakukan? Dengarkan ayat 2 dan 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukakan lebih baik pulang ke Mesir. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Makanya kita bisa melihat bagaimana firman Allah yang kita baca tadi, sebagaimana permintaan mereka mati di padang gurun itu dipenuhi oleh Tuhan. Ayat 28 itu, ayat 30, ya, 29-nya, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang kamu hinakan. Tapi kamu bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Jadi berhati-hati dengan perkataan itu. Sebabnya Amsal tadi saya baca bahwa the tongue has the power of life and death. Bahwa lidah itu, perkataan itu bisa membawa kehidupan dan juga bisa membawa kematian bagi orang-orang yang mencintai. Kalau dia mencintai hal-hal yang positif, ya dia makan yang positif. Kalau dia cintai yang negatif, dia nikmatilah yang negatif, sebagaimana firman Allah. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, dan Tuhan sangat-sangat ingin menyatakan segala apapun yang kau katakan.
apalagi engkau katakan di dalam hal-hal yang positif, kita belajar dari yang ketiga, yaitu Kaleb bin Yefun. Ya, saya tidak mengungkapkan si Yosua walaupun nanti ada kata Yosua di situ, karena saya hanya ingin mengatakan tentang apa yang dikatakan Kaleb. Di dalam Bilangan 13 ayat 30 kita baca, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Lalu kita baca lagi Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Demikian bunyi firman Allah. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Wow, lihat itu ya, luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri ini dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Sampai lupa saya mengatakan di dunia, your word is your future, ya. Jadi perkataanmu itu adalah masa depanmu. Perkataan negatifmu akan membawa engkau kepada kehancuran seperti dua orang di atas. Dan perkataan positifmu akan membawa kepada Kaleb, seperti Kaleb. Saya akan teruskan tentang Kaleb ini. 24-25. Ini agak, karena ini penting. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut? Dan itu karena orang Amalek yang dikatakan besar-besar, orang Ena, orang yang luar biasa, dan lalu mereka bersungut-sungut. Dan satu kata lagi di dalam Yosua ya, Yosua 14 ya, Yosua ya, kita baca dulu ini Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai 15, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai 15. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepada menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amalan negeri itu berhenti berperang. Haleluya. Kan akan kita hancurkan itu bangsa itu. Itu perkataan. Dan Tuhan berjanji seperti ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan, kini sudah 45 tahun lamanya. Ya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca lah ya. Jadi perkataan di mana saat dia mengintai yang diterimanya dari Tuhan atau dari Musa juga, dan kemudian 45 tahun berikutnya. Bayangkan 45 tahun baru digenapi firman Allah itu. Jadi perkataanmu itu tidak boleh main-main di hadapan Allah. Perkataanmu, ini karena dua seri, jadi perkataanmu akan membawa engkau kepada kehidupan
atau kepada kematian, kepada kutuk atau kepada berkat, kepada kebaikan atau kepada kebencian, kepada hatred, kebencian atau kepada kasih. Saya mau katakan, pergunakan perkataanmu supaya membawa kepada kehidupan. Tirulah Kaleb yang berkata positif, berkata dengan iman, dan berkata dengan percaya kepada Tuhan, dan Allah memperhitungkan bagi dia sebuah kebenaran. Dan Allah menggenapi apa yang telah dijanjikan melalui Yosua, dan diberikanlah negeri itu. Karena dia sudah berkata, kau dengar sendiri bagaimana Musa, bagaimana Tuhan telah berjanji bahwa negeri itu akan diberikannya kepada keturunanku. Wow. Itu Kaleb itu luar biasa. Yosua juga luar biasa. Kedua orang inilah yang bisa sampai ke tanah perjanjian dari sisa-sisa 20 tahun ke atas, ya. 20 tahun ke bawah itu orang-orang yang masih tertinggal. 20 tahun ke atas itu mayatnya, bangkainya berhamburan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka menikmati kesengsaraan, penderitaan, ya, dan lain sebagainya, dan sampai mereka mati di padang gurun. Dan saya mau katakan kepada kita, your word is your future. Perkataanmu adalah masa depanmu. Perkataanmu yang baik akan membawa engkau kepada hal-hal yang baik. Perkataanmu yang tidak baik akan membawa kehancuran pada dirimu sendiri. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan membawa perkataan-perkataan kami kepada perkataan yang baik, yang benar, yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sehingga kami menikmati sebagaimana Engkau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Kaleb bin Yefune dan Yosua, dan kami juga sebagai orang-orang percaya kepadamu, kami akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Tumpangkan tangan atas mereka karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dalam nama Yesus. Terima kasih buat mujizat-Mu kepada mereka, pertolongan-Mu kepada mereka. Kalau engkau sedang mengalami masalah berat, mungkin kesusahan, penderitaan yang sedang engkau alami hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau yang mengatakan bahwa marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan, kau juga yang mengatakan, aku menyertai mereka dalam kesesakan mereka. Aku akan melepaskan mereka dan akan memuliakan mereka. Dan lakukanlah itu Tuhan sebagaimana janji-Mu. Karena kami datang menggenapi taat kepada firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya perkataan kita senantiasa perkataan berkat. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Tadi saya lupa mungkin mau ya, itu saking seriusnya. Selamat pagi, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita dalam hari-hari ini, atau hari ini sampai kepada malam. Nanti malam kan ada lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.